Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga tanpa terasa waktu terus berjalan dan kita memasuki babak baru dengan materi gelombang berjalan dan stasioner. Gelombang berjalan dan stasioner ini kompetensi dasar yang akan kita capai menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Yang kedua, melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya. Khusus kali ini, indikator pencapaian kompetensinya hanya satu, kita fokus pada gelombang berjalan, yakni kita akan menganalisis besarannya. Bapak mengingatkan kembali bahwasanya gelombang berjalan dan gelombang stasioner itu pengelompokannya berdasarkan nilai amplitudonya. Adapun gelombang berjalan, nilai amplitudonya itu sama dan hanya melihat satu arah. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah penggambaran sebuah gelombang yang startnya dari titik O, ya. Ini dia bentuk gelombangnya. Tentu saja di sini ada kecepatan gelombangnya dan titik P, salah satu titik yang akan kita tinjau. Jadi dari titik O ke titik P jaraknya X. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah mencari persamaan gelombang, yakni simpangannya. Nah, dari titik ini ke P itu berapa nilainya? Simpangan, ya. Gelombang berjalan dari O ke kanan dengan cepat terambat V. Persamaan simpangan partikel di titik P yang berjarak X dari O dapat diselidiki sebagai berikut. Pada saat di O sudah bergetar T sekon. Jadi ini ketika mulai berarti waktunya sudah ada. Maka saat yang bersamaan di titik P bergetar TP nilainya T dikurangi TOP. Nah, maksudnya T awal dikurangi T yang berjalan dikurangi T awal di titik P. Satuannya sekon. Ini waktu di titik P. Waktu awal di titik P itu adalah X dibagi V. Dari mana persamaan ini? Nah, persamaan ini tiada lain dari persamaan gerak lurus beraturan, ya. Ini yang diolah. Dengan demikian, TP waktu di titik P sama dengan T yang sedang berjalan dikurangi dengan X dibagi V. Nah, ini persamaan yang ada di titik P, waktu di titik P. Selanjutnya, dari persamaan gelombang, yakni YP sama dengan A sin omega T. YP sama dengan A sin omega T. Ini diperoleh dari pelajaran kita yang kemarin, ya. YP sama dengan A sin theta.
Nah, sudut theta itu nilainya adalah omega kali T. Maka simpangan di P adalah YP sama dengan A sin omega T dikurangi X dibagi V. Jadi T ini adalah TP. T di titik P yang nilainya sebelumnya adalah T dikurangi X dibagi V. Kemudian nilai omega ini kita kalikan ya, sehingga menjadi A sin buka kurung omega kali T min omega kali X dibagi V. Nilai omega sendiri adalah 2pi per T. Nah, ini Bapak ingatkan kembali. Persamaan ini adalah persamaan yang pernah antum pelajari waktu di kelas 10, yakni gerak melingkar. Nilai kecepatan sudut sama dengan 2pi per T. Nah, nilai omega 2pi per T kita masukkan di sini sehingga 2pi per T besar adalah periode kali T min 2pi X dibagi T besar kali V. Selanjutnya 2pi per T kembali menjadi omega. Adapun 2pi per lambda ya, itu adalah nilai Kx. Itu adalah nilai Kx. Dari mana ini lambda? Lambda adalah T besar kali V. Lambda adalah T besar kali V. Nah, ini adalah pelajaran di kelas 12 nanti akan lebih kita dalami di sana, ya. Dengan demikian, persamaan di atasnya ini akan menjadi A sin buka kurung omega kali T min Kx balas kurung. Nah, inilah persamaan simpangan di titik P. Secara umum, di titik-titik yang lain pun, maka persamaannya Y sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T plus minus K kali X. Plus minus di sini ada ketentuannya atau keterangan penjelasannya. Di depan A positif berarti arah getarnya itu ke atas. Ya, arah getarnya ke atas pada gelombang transversal. Sebaliknya, kalau di depan A nilainya negatif, maka arah getarnya ke bawah. Adapun di depan Kx atau di depan K, kalau positif berarti arah rambat dari gelombang itu dia ke kiri. Arah rambatnya ke sebelah kiri. Nah, bila di depan K bernilai negatif, maka arah rambatnya dia ke kanan. Arah rambatnya ke kanan. Ya. Jadi, Bapak ulangi sekali lagi, arah getar itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ke atas berarti positif di depan A, arah getarnya. Sebaliknya, kalau di depan A negatif berarti arah getarnya ke bawah. Yang kedua, di depan K. Kalau di depan K positif berarti arah rambatnya ke kiri. Arah rambatnya ke kiri. Sedangkan kalau negatif berarti arah rambatnya ke kanan. Ini keterangannya. Y simpangan gelombang, A amplitudo, omega kecepatan sudut, K bilangan gelombang, ya. X jarak gelombang, F frekuensi, V
peak cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang. Agar lebih jelas, mari kita lanjut ke contoh soal. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,02 sin 0,4 pi buka kurung 60 T min X. Dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan titik 2A, arah rambatan gelombang. B, arah getar gelombang. C, amplitudo gelombang. D, frekuensi gelombang. E, periode gelombang. F, panjang gelombang. Dan G, cepat rambat gelombang. Mari kita sama-sama. Apa saja yang diketahui? Yang diketahui hanya satu, yakni persamaannya Y sama dengan 0,02 sin 0,4 pi buka kurung 60 T min X. Kemudian apa yang ditanya? Ya, yang ditanya A sampai G. Yang A adalah arah rambatan gelombang, B arah getar gelombang, C amplitudo A, yang D frekuensi, F periode gelombang, E T besar, F panjang gelombang, lambda, dan G adalah cepat rambat gelombang, V. Oke, perhatikan slide berikut kelanjutan penyelesaian contoh soal ini. Bapak akan menyandingkan kedua persamaan, yakni persamaan data di soal, ya, Y sama dengan 0,02 sin O 0,4 pi buka kurung 60 T min X balas kurung, dengan persamaan simpangan gelombang Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, setelah kita sandingkan, maka data pertama yang kita peroleh adalah nilai omega 24 pi. Dari mana 24 pi? Nah, ini dia kan. Ini omega, tarik garis ke atas. Nah, dia posisinya ada di 60 T. Kan 24, Pak. Ya, 60 dikali 0,4 pi. Bapak ulang, omega nilainya 60 dikali 0,4 pi. Jadi yang 0,4 pi ini dikalikan dengan 60. Yang kedua adalah nilai K. K di sini adalah 0,4 pi. Ya, K adalah 0,4 pi. Nah, setelah kita mendapatkan data lain terbaru dari menyandingkan, mensejajarkan dua persamaan ini, maka kita akan coba menjawab pertanyaan A, B, sampai G. Yang A, perhatikan dari di depan X. Di depan X ini nilainya minus. Minus berarti arahnya ke kanan. Dengan demikian, jawaban yang A, arah rambatnya dia ke kanan. Ya, ke kanan. Kemudian yang kedua adalah di depan 0,02. Nilainya positif. Berarti arah getarnya ke atas. Sehingga jawaban yang B, arah getarnya dia ke atas karena bernilai positif. Selanjutnya kita akan menjawab berapa nilai amplitudo. Nah, untuk menjawab nilai amplitudo kita perhatikan di depan sin. Di depan sin ada A, kemudian pada contoh soal nilainya adalah 0,02. Nah, ya,
Dengan demikian nilai A-nya adalah 0,02 cm. Kenapa senti, Pak? Karena memang satuan di soal adalah senti. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang D. Pada D ini data yang kita miliki adalah data omega 24 pi, di mana nilai omega sendiri adalah 2 pi f. Ya, omega adalah 24 pi dan persamaan omega sendiri adalah 2 pi f atau 2 pi per T besar. Sesuai kebutuhan kita menggunakan 2 pi f. Ya, 2 pi sama dengan 2 pi f. Kiri dan kanan pi menjadi 1, pi bagi pi kan 1. Kemudian 24 bagi 2 hasilnya 12. Jadi 12 hasil. Ya, kalau ada pertanyaan tanyakan di grup ya, biar cepat Bapak respon. Insya Allah kalau di grup cepat. Yang E, nah, mencari nilai T periode 1 per F sama dengan 1 per 12. Berhenti di sini ya, selesai, tidak apa-apa. Kalaupun mau dibagi hasilnya 0,083 sekon. Kemudian yang F. F di sini yang dicari adalah panjang gelombang. Kita punya data nilai K. Ya, 2 pi per lambda dan K-nya adalah 0,4 pi. Kemudian 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2 pi dibagi 0,4 pi. Pi bagi pi 1, 2 dibagi 0,4 hasilnya 20 dibagi 4. Karena ini koma ya, satu angka di belakang koma. Selanjutnya yang G, V sama dengan F kali lambda. Sehingga 12 kali 5 sama dengan 60 cm per sekon. Sekali lagi, jika ada yang belum jelas, tanyakan di grup ya. Biar cepat Bapak respon. Insya Allah kalau di grup, cepat Bapak respon. Selanjutnya kita ke, nah Alhamdulillah ada tugas. Jadi pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang gelombang berjalan. Adapun gelombang stasioner akan kita kupas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita sama-sama saling mendoakan diberikan umur panjang oleh Allah, umur panjang yang tentu saja yang berkah. Sehingga kita akan senantiasa meningkatkan nilai iman dan ibadah kita dan juga ilmu pengetahuan kita. Sehingga kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat bisa Allah berikan untuk kita semua. Amin. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.